wong bodho kanggo. Orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang ikhlas, mereka ini nanti akan mewarnai kehidupan zaman baru. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera nggih. Kita ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Oh ya, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber ya. Juga para yang rajin komen ya. Terima kasih. Aku secara pribadi mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang aku dan Bunga Dharma tampilkan melalui konten ini dapat menginspirasi panjenengan semua nggih. Kalau toh ada kekurangan nggih, mohon maaf. Tapi secara pribadi aku mengucapkan terima kasih atas apresiasi panjenengan semua dengan cara like, mensubscribe dan juga berkomen gitu, memberikan komentar ya. Matur nuwun nggih, sekali lagi matur nuwun. Kali ini kita akan membahas ya, dan ini pun sering kita diskusikan di Bunga Dharma dan juga banyak yang bertanya gitu. Aku tuh pernah mendapatkan suatu ungkapan atau mendengar ungkapan dan juga mungkin kita semua pernah mendengarnya, yaitu akan ada era di mana wong bodho kanggo. Ungkapan bahasa Jawa ini, istilah Jawa ini, wong bodho kanggo. Dan menurutku nanti itu istilah ini atau kondisional ini itu nanti akan menjadi tema atau menjadi suatu pola dalam zaman baru. Zaman baru. Wong bodho kanggo. Artinya apa? Wong bodho seperti apa yang dimaksudkan di sini yang kanggo itu adalah orang-orang yang tulus, yang jujur, yang ikhlas, yang mungkin sepertinya mengesankan mereka tuh tidak banyak berpikir yang aneh-aneh, tidak pintar lah dalam konteks sekarang, tidak pintar dalam konteks kehidupan sekarang gitu loh. Tetapi mereka punya kejujuran, mereka punya ketulusan, mereka punya keikhlasan. Nah, orang-orang seperti ini itu yang nanti akan banyak mewarnai kehidupan zaman baru. Karena seperti yang selama ini aku ingatkan bahwa apapun yang pernah diucapkan leluhur kita atau dalam konteks umum itu ramalan ya, itu suatu saat nanti pasti akan mengambil wujudnya. Dan ada ungkapan seperti tadi, wong bodho kanggo. Nah, orang bodoh itu seperti apa? Yaitu tadi, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Mereka ini nanti akan mewarnai kehidupan zaman baru. Karena apa? Soal kemampuan, soal skill itu bisa dilatih. Soal kemampuan, soal ilmu pengetahuan itu bisa dilatih, bisa diajarkan. Tetapi soal ketulusan, kejujuran, keikhlasan ini memang harus tumbuh dari sebuah kesadaran jiwa, dari atma kita, dari perkembangan kematangan jiwa kita. Ilmu pengetahuan itu bisa dilatih, bisa diajarkan. Tetapi ketulusan, kejujuran, keikhlasan ini harus tumbuh dari dalam, dan itu nanti yang akan mewarnai zaman baru. Seperti yang aku singgung dalam video sebelumnya, jujur dan tulus itu adalah syarat untuk lolos dari goro-goro, masuk ke zaman baru. Ini tak tegaskan lagi karena ada yang tak kaitkan dengan ungkapan wong bodho kanggo. Mereka mungkin tidak sepintar seperti yang dibayangkan orang kepintaran itu seperti apa, yang
pinter ini, pinter itu, ya. Tidak seperti itu mungkin, tetapi itu nanti bisa diajarkan. Tetapi syarat untuk masuk ke zaman baru bukan itu. Tetapi adalah jujur, tulus, dan ikhlas. Ilmu pengetahuan bisa diajarkan, skill teknologi bisa diajarkan, tetapi syarat itu harus ada. Sehingga tidak seperti sekarang. Kadang kita pintar, tapi kita gunakan untuk membodohi orang lain. Kadang kita punya kemampuan-kemampuan tertentu, tapi untuk memperkaya diri atau membuat keuntungan kita sendiri yang secara maksimal mungkin. Bahkan kadang-kadang kita lupa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah merugikan orang lain. Di zaman baru tidak seperti itu. Di zaman baru orang yang tulus, jujur, dan ikhlas itu yang nanti akan mewarnai peradaban baru. Ilmu pengetahuan bisa diajarkan, skill bisa diajarkan, tetapi kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan ini harus tumbuh dari dalam, dari perkembangan jiwa kita, atma kita. Dan ungkapan wong bodoh kanggo ini itu sudah diungkapkan oleh para leluhur kita, dan seperti yang gue bilang akan mengambil wujudnya. Itu akan menjadi kenyataan, dan itu akan mewarnai zaman baru. Panjenengan semua tidak harus percaya, monggo, mungkin jenengan punya pendapat atau penafsiran yang berbeda, silahkan ya. Ini menurutku, dan ini sudah kami jalani di Bunga Dharma. Panjenengan semua tidak harus percaya gitu. Tetapi era zaman wong bodoh kanggo itu nanti akan terjadi, akan mengambil wujudnya. Dan itu tidak lama lagi. Itu tidak lama lagi. Jadi, mari kita menengok ke dalam diri kita. Mari kita rasakan kejujuran kita. Mari kita rasakan ketulusan kita. Mari kita rasakan keikhlasan kita. Apakah kita sudah pada level seperti itu? Jika tidak, jika belum, mari kita kembangkan itu. Masuk ke dalam diri. Dan itu nanti akan mewarnai zaman baru. Dan itu tidak lama lagi. Perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Dunia kita, peradaban kita dipenuhi dengan kepintaran, keculasan, kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan, pengkhianatan, dan segala macam hal. Perhatikan itu semua. Itu akan mengundang suatu proses alam untuk melakukan pemurnian, untuk memasuki zaman baru. Aku menekankan ini kembali karena waktunya sudah dekat. Itu pasti terjadi. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.